Sejak tahun 2014, Indonesia telah merencanakan agenda cashless society. Cashless society adalah kondisi di mana masyarakat tidak lagi bertransaksi menggunakan uang tunai, namun beralih menggunakan uang elektronik maupun alat pembayaran menggunakan kartu. Di masa pandemi 2020, Kompas.com mencatat peningkatan signifikan pada transaksi digital. Dana mencatat, transaksi online tumbuh sebanyak 15%. Begitu pula dengan OVO yang mendulang kenaikan hingga 100%. Dengan adanya pandemi ini, akankah agenda tersebut terwujud dalam waktu dekat? Masyarakat Indonesia, terutama millennials di perkotaan, memang sudah terbiasa dengan digital payment. Sebut saja Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi. Agenda dengan nama Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT mencanangkan transformasi Indonesia menuju cashless society. Hal ini bisa kita lihat dari pembayaran tol yang sudah menggunakan e-money dan juga peluncuran KRIS oleh Bank Indonesia di tahun 2019. KRIS adalah QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server-based, dompet digital, maupun mobile banking. Kok bisa sih, Ji? Lu bukannya pakai Ajeling ya? Bisa dong, lo lihat deh. Tuh, ada logo KRIS-nya, artinya semua aplikasi dah. 9 bulan sejak peluncuran pertamanya, KRIS telah dipakai oleh 2,7 juta merchants di seluruh Indonesia. Lalu, apakah pandemi di Indonesia mempercepat agenda cashless society? Apakah kita siap menghadapi agenda ini? Mari kita lihat dari modal apa yang sudah kita punya untuk mencapai cashless society. Dilihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38,03%. Sementara inklusi keuangan mencapai 76,19%. Data ini menunjukkan rendahnya pemahaman dan adopsi masyarakat mengenai layanan atau produk digital keuangan di Indonesia. Data ini tampak dari kurang meratanya literasi keuangan antara wilayah kota dan desa. Pengguna uang elektronik masih didominasi kaum menengah ke atas. Jika agenda cashless society cukup jauh untuk kita capai, lalu, adakah alternatif lain? Less cashless dianggap lebih realistis untuk Indonesia saat ini ketimbang mengejar cashless society. Menurut seminar bertajuk Toward Less Cash Society tahun 2017 yang diadakan oleh Bank Indonesia, cashless society mencanangkan penerapan pembayaran non-tunai di sektor formal dan daerah perkotaan. Sementara, sektor informal dan daerah pedesaan masih bisa mengandalkan sarana pembayaran tunai. Hal ini sejalan dengan keadaan infrastruktur dan tendensi masyarakat yang masih menggunakan pembayaran tunai. Tren belanja online di Asia Tenggara pun diprediksi akan bertahan hingga akhir pandemi. Pada akhirnya, menimbang keadaan dan infrastruktur yang kita punya, less cash society lebih mungkin untuk dicapai di Indonesia. Penerapan cashless society dipandang masih terlalu jauh untuk kita terapkan secara menyeluruh.